Kemarin kita melihat bahwa tujuan utama Torah adalah kasih. Rasul Paulus mengungkapkan kebenaran yang sama tentang satu hukum kasih utama ini dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Kepada siapapun jangan berhutang apapun, kecuali mengasihi satu sama lain. Karena dia yang mengasihi yang lain telah memenuhi Torah. Karena perintah, engkau tidak akan berbuat zina, engkau tidak akan membunuh, engkau tidak akan mencuri, engkau tidak akan bersaksi palsu, engkau tidak akan mengingini, dan jika ada perintah lain apapun, disimpulkan di dalam perkataan ini. Di dalam, engkau akan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Karena itu, kasih adalah kepenuhan dari Torah. Dan sekali lagi, lebih ringkasnya dalam Galatia 5 ayat 14. Karena keseluruhan Torah dipenuhi di dalam satu kata, di dalam engkau akan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi, tuntutan kebenaran Torah dengan segala kompleksitasnya dan segala penerapannya dapat disederhanakan kepada satu kata, kasih. Pada titik ini mungkin seseorang akan cenderung berkata, Anda berkata kepada saya bahwa sebagai seorang Kristen, saya tidak berada di bawah Torah atau perintah-perintah Musa. Apakah ini berarti saya bebas untuk melanggar perintah-perintah itu dan berbuat apapun yang saya inginkan? Apakah saya bebas untuk melakukan pembunuhan atau berzinah atau mencuri jika saya begitu menginginkannya? Jawaban untuk pertanyaan itu adalah, sebagai seorang Kristen, Anda bebas melakukan apapun yang dapat Anda lakukan dengan kasih yang sempurna di dalam hati Anda terhadap Allah dan manusia. Namun, sebagai seorang Kristen, Anda tidak bebas melakukan apapun yang tidak dapat dilakukan di dalam kasih. Orang yang hatinya dipenuhi dan dikendalikan oleh kasih Allah bebas melakukan apapun yang diinginkan hatinya. Karena alasan ini, Yakobus 2 kali menyebut Torah kasih ini sebagai hukum kebebasan. Tetapi dia yang menyelidiki ke dalam Torah yang sempurna, yaitu kebebasan, dan mendiaminya, tidak menjadi pendengar yang pelupa, tetapi pelaku perbuatan, dia akan menjadi diberkati di dalam perbuatannya. Tercatat dalam Yakobus 1 ayat 25. Demikianlah berbicara dan demikianlah bertindak sebagaimana orang-orang yang akan dihakimi
oleh Torah kebebasan, tercatat dalam Yakobus 2 ayat 12. Yakobus menyebut Torah kasih ini sebagai Torah kebebasan yang sempurna, karena orang yang hatinya dipenuhi dan dikendalikan setiap waktu oleh kasih Allah memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Apapun yang orang seperti itu inginkan untuk lakukan akan selalu ada dalam kesesuaian dengan kehendak dan sifat Allah. Karena Allah sendiri adalah kasih. Orang yang hidup menurut Torah kasih ini adalah orang yang benar-benar bebas di seluruh muka bumi. Orang yang bebas untuk melakukan apapun yang dia inginkan setiap waktu. Orang seperti itu tidak membutuhkan hukum lain untuk mengendalikan dia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa jika aku benar-benar mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, dengan demikian aku memenuhi keseluruhan Torah. Tolonglah aku di mana aku kadang-kadang mendapati kesulitan untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Untuk melakukan ini di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang melimpah-limpah di dalam aku dan melalui aku. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat. Dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai
atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.